Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyifah Hanin, NIM 121204222796, jurusan Hukum Tata Negara kelas C. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik. Soal pertama, jelaskan definisi politik dan ruang lingkup kajian ilmu politik. Politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam suatu wilayah untuk membuat keputusan, peraturan, dan melakukan kekuasaan yang mana hal tersebut dapat mengikat kehidupan antara masyarakat serta mencapai tujuan hidup yang baik, yang adil, baik secara individu maupun bersama-sama. Kemudian ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik itu sangat luas cakupannya, tetapi ada beberapa yang umum dan yang sering dibahas, yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijaksanaan, dan yang kelima pembagian kekuasaan. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara. Negara adalah suatu organisasi atau suatu badan lembaga tertinggi yang sah serta memiliki kewenangan dan harus ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama. Kemudian unsur-unsur negara yaitu ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan yang berdaulat, serta ada pengakuan dari negara lain. Kemudian teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori Occupatié. Teori ini mengatakan bahwa negara itu terbentuk dari sebuah daerah yang awalnya bebas, kemudian ada bangsa yang menempatinya dan mendirikan negara tersebut di daerah tersebut. Kemudian ada teori ketuhanan. Teori ini mengatakan bahwa negara tersebut terbentuk karena atas kehendak Tuhan dibandingkan dengan perjuangan atau revolusi. Kemudian teori perjanjian masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa negara tersebut terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Kemudian teori kekuasaan. Teori ini mengatakan bahwa negara tersebut terbentuk karena adanya kekuasaan. Yang terakhir, teori hukum alam. Teori ini mengatakan bahwa negara dapat terbentuk secara alamiah atau karena adanya hukum alam. Selanjutnya soal nomor 3. Negara di dunia terdiri dari berbagai bentuk, antara lain federasi, unitarisme, dan monarki. Jelaskan masing-masing bentuk negara tersebut. Yang pertama, negara federasi atau negara serikat. Negara ini merupakan negara yang bentuk pemerintahannya terdiri dari beberapa negara bagian, yang mana negara-negara tersebut memiliki otonomi khusus dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang sendiri. Dan serta ada pemerintah pusat yang mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional, contohnya negara Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian negara unitarisme atau negara kesatuan. Negara ini yaitu negara yang berada di bawah kekuasaan yang satu, dan sistem pemerintahannya hanya dipimpin oleh satu kekuasaan saja dan tidak terdiri dari beberapa negara. Contohnya Indonesia, Korea Selatan. Kemudian negara monarki atau kerajaan.
merupakan negara yang dipimpin oleh kepala negara yang dipilih secara turun-temurun. Nah, kalau negara kesatuan itu pemimpinnya dipilih oleh rakyat atau pemilihan umum, sedangkan kalau negara monarki ini pemimpinnya secara turun-temurun. Selanjutnya, soal nomor terakhir. Sistem pemerintahan ada yang berbentuk presidensial dan parlementer. Jelaskan masing-masing sistem pemerintahan tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dikepalai oleh presiden, dan pemerintahannya tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala pemerintahan sistem ini biasanya dipilih langsung oleh rakyat atau lembaga khusus yang dibentuk untuk memilih kepala pemerintahannya. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang mana presidennya atau kepala negaranya hanya sebagai kepala negara saja, tidak memerintah pemerintahannya, dan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh parlemen. Biasanya sistem pemerintahan ini biasanya sistem pemerintahan ini dipimpin oleh partai yang paling banyak memiliki kursi di parlemen. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.